Leverkusen masih belum tersentuh kekalahan dan memuncaki klasmen Bundesliga meski sudah menjalani laga menghadapi Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Bayern Munich membuat pernyataan di bursa transfer musim panas di Jerman, memenangkan perlombaan untuk mendapatkan Harry Kane dengan membayar Tottenham Hotspur sebesar 100 juta euro untuk sang pemain timnas Inggris itu. Perasaan yang muncul adalah bahwa The Bavarian telah mendapatkan pemain nomor 9 yang mampu membawa mereka meraih gelar juara Liga Champions musim ini. Dan kamu tidak akan mengesampingkan hal tersebut dengan Kane yang telah mencetak 22 gol dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Meskipun begitu, sejujurnya tidak ada jaminan bahwa Bayern Munchen akan memenangkan Bundesliga musim ini. Gelar juara ke-12 secara beruntun dianggap sebagai hal yang pasti setelah kedatangan Kane di Allianz Arena. Namun, meskipun sang penyerang tampil sensasional, timnya tidak berada di puncak klasmen saat ini. Hal tersebut dikarenakan ketika Bayern Munchen mendominasi berita utama dengan perekrutan pemain yang menjadi rekor klub tersebut. Bayer Leverkusen membangun sebuah tim yang sangat cocok dengan formasi 3-4-2-1 dari Xabi Alonso dengan dana yang didapat dari penjualan Moussa Diaby ke Aston Villa. Dan hasilnya sangat luar biasa. Usai bertandang ke markas Borussia Dortmund beberapa hari lalu, Bayer Leverkusen yang belum terkalahkan telah meraih 35 poin dari 39 poin yang tersedia sejauh ini. Jadi, dapatkah sosok Xabi Alonso mempertahankan performa ini? Dapatkah ia benar-benar memimpin timnya yang penuh semangat untuk meraih gelar juara Jerman untuk pertama kalinya? Mungkinkah julukan Neverkusen akhirnya dapat dihilangkan? Perjalanan masih sangat panjang, tentu saja. Namun yang jelas Alonso telah memberikan dampak yang luar biasa kepada beberapa pemain. Dari pemain muda yang berbakat hingga pemain veteran yang telah bangkit kembali. Dan kami telah mengulas tokoh-tokoh kunci di balik awal bersejarah Leverkusen di musim 2023-2024. Yang pertama, Victor Boniface. Jika ada satu hal yang kurang dari Leverkusen musim lalu, itu adalah pemain nomor 9 yang impresif dan produktif. Diaby merupakan pencetak gol terbanyak di Bundesliga dengan 9 gol. Namun, Victor Boniface telah mencetak 8 gol sejak bergabung dari Union Saint-Gilloise dengan harga 20 juta euro. Itu adalah jumlah yang cukup besar untuk seorang pemain yang belum pernah tampil sensasional di Liga Belgia. Namun, Boniface tampil mengesankan di Liga Eropa dan akhirnya finish sebagai pencetak gol terbanyak bersama Marcus Rashford. Dan ia telah membuktikan bahwa biaya transfernya pantas dengan membuktikan bahwa ia adalah pemain yang tepat untuk menjadi ujung tombak bagi Alonso. Pemain berusia 22 tahun ini juga telah menyumbangkan 5 assist untuk Leverkusen. Dengan penampilan apiknya, menghasilkan debut yang layak untuk timnas Nigeria pada bulan September. Yang kedua, Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong telah menjadi subjek spekulasi transfer yang intens selama berbulan-bulan dan mudah untuk memahami alasannya. Mantan pemain Celtic ini telah membawa permainannya ke tingkat yang lebih tinggi sejak kedatangan Alonso sebagai pelatih. Menjadi salah satu penyerang paling efektif di Leverkusen di sisi kanan dengan kecepatan dan kemampuannya. Frimpong telah terlibat langsung dalam 9 gol dalam 13 penampilannya di Bundesliga. Mencetak 4 gol dari posisi bek sayap, maka tidak mengherankan jika ia dikaitkan dengan kepindahannya ke salah satu tim elit Eropa di musim panas dengan klausul buyout senilai 40 juta euro yang kabarnya akan berlaku di akhir musim. Yang ketiga, Alex Grimaldo. Bek kiri merupakan salah satu posisi yang menjadi masalah bagi Leverkusen. Namun, dapat dikatakan bahwa Alex Grimaldo telah menyelesaikannya. Pemain asal Spanyol ini telah menjadi pemain yang luar biasa sejak bergabung dengan status bebas transfer di musim panas setelah 7 tahun di Benfica. Dia memiliki jumlah gol yang sama dengan Boniface di Bundesliga, yaitu 7 gol. Dan telah membuat 4 assist, menggambarkan ancaman luar biasa dari lini depan Leverkusen. Namun, Grimaldo juga sangat baik dalam bertahan. Sementara, pentingnya pengalaman dan mentalitas kemenangannya telah sering dibicarakan oleh rekan-rekan setimnya. Keempat, Jonas Hofmann.
Satu lagi rekrutan musim panas yang fantastis, Jonas Hofmann, 31 tahun, bisa dikatakan memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya setelah bergabung dengan Leverkusen dari Borussia Mönchengladbach dengan harga 10 juta euro. Hofmann tentu saja telah menjadi pemain top Bundesliga selama beberapa waktu, mencetak 12 gol dalam 2 musim terakhirnya. Namun, pemain sayap pekerja keras ini sudah berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan jumlah tersebut di musim ini, setelah mencetak 5 gol dalam 13 pertandingan pertamanya untuk Bayer Leverkusen. Namun patut dicatat bahwa dalam tim yang penuh dengan talenta menyerang, tidak ada pemain yang menciptakan lebih banyak peluang daripada Hofmann, yang juga memiliki 5 assist. Yang kelima, Jonathan Tah. Tahun lalu, ada kabar bahwa waktu Jonathan Tah di Bayer Arena mungkin akan segera berakhir. Namun, pemain berusia 27 tahun ini telah menikmati kebangkitan luar biasa selama beberapa bulan terakhir. Tah telah tampil di semua pertandingan Bundesliga sejauh ini, kecuali 1 pertandingan, dan menarik perhatian dengan dominasi di udara dan umpan-umpannya yang akurat. Bek tengah serbaguna ini yang telah mencetak 3 gol di Bundesliga musim ini tampil impresif saat bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munchen di Allianz Arena pada bulan September lalu, dan penampilan apiknya telah membuatnya kembali ke dalam skuad Jerman. Yang keenam, Ezequiel Palacios. Meskipun menarik minat beberapa klub papan atas selama musim panas, termasuk Liverpool, gelandang bertahan Ezequiel Palacios menandatangani kontrak baru dengan Leverkusen pada bulan September, yang membuat Direktur Olahraga Simon Rolfes senang. Kami yakin Ezequiel dapat mengambil peran yang lebih penting di masa depan. Dan itulah yang telah dilakukan Palacios. Pemenang Piala Dunia Argentina ini benar-benar menjadi bagian integral dari cara Leverkusen merebut kembali dan menggunakan penguasaan bola. Palacios telah merebut kembali penguasaan bola dan lebih banyak melakukan tackle, lebih banyak daripada rekan setimnya. Sementara dia juga terlibat langsung dalam 5 gol. Tidak ada pemain nomor 6 yang lebih baik di dunia saat ini, kata Simon Rolf. Yang ketujuh, Florian Wirtz. Bakat yang sangat istimewa, bisa dibilang yang paling menarik dari Jerman selama 1 dekade, yang benar-benar hal luar biasa. Florian Wirtz menggantikan Kai Havertz sebagai pemain termuda dalam sejarah Leverkusen ketika ia melakukan debut sebagai pemain berusia 17 tahun pada tahun 2020. Dan meskipun perkembangannya sempat terhambat oleh cedera lutut yang serius, ia sekarang berkembang pesat dengan bermain bersama Hofmann dan tepat di belakang Boniface. Sementara ia juga menjadi pemain reguler untuk tim nasional. Wirtz yang kini berusia 20 tahun telah mengoleksi 5 assist dan 3 gol sejauh musim ini. Dan performa apiknya dilaporkan membuat kepindahan dengan dana besar tak terelakkan, dengan Real Madrid dan Manchester City termasuk di antara mereka yang disebut-sebut berniat merekrut sang penyerang serba bisa ini. Yang kedelapan, Granit Xhaka. Setelah klub melakukan rekor pembelian untuk menggait Declan Rice, Arsenal tidak lagi membutuhkan Granit Xhaka, meskipun pemain asal Swiss itu tampil luar biasa sepanjang musim lalu. Maka Rolfes bergerak cepat untuk menyetujui kesepakatan senilai 25 juta euro dengan The Gunners untuk sang gelandang veteran, dan mengungkapkan bahwa dia mengontrak Xhaka karena kemampuan kepemimpinannya dan juga keuletannya di lapangan tengah. Xhaka telah membuktikan keyakinan tersebut dengan cara yang luar biasa, dengan cepat menjadikan dirinya sebagai anggota integral dari tim Alonso. Pemain berusia 31 tahun ini tidak hanya bermain dengan sangat baik, ia juga menyelesaikan lebih banyak umpan dibandingkan rekan-rekan setimnya. Dan meskipun ia tidak menjadi kapten, ia bermain layaknya sebagai seorang kapten.